karena dalam waktu dekat, kalau nggak salah tanggal 24 Maret, itu dari Kemenperin menginisiasi adanya kegiatan workshop TKDN untuk teman-teman pelaku industri dan penggiat drone. Tadi udah mention juga rencananya di kegiatannya di Jogja, terus sekitar mungkin setengah sampai 1 hari, dan itu narasumbernya nanti langsung dari PTSI. Pemerintah tuh selalu bahasan utamanya tuh TKDN, 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 atau lokal konten gitu kan, termasuk offset dan kawan-kawannya. Kenapa? Karena memang itu langkah paling tepat dan paling cepat untuk menggenjot pertumbuhan industri lokal. Gitu. Jadi tadi yang disampaikan ya, terus mungkin teman-teman juga bingung ya, terus apa benefitnya gitu kan? Tadi di slide-nya Survei Indonesia itu udah di-mention sebenarnya bahwa ada kata-kata wajib dibeli. Nah itu tuh betul tertulis di aturan-aturan yang ada. Jadi seserius itu sampai mungkin salah satu highlight-nya adalah ada komitmen dari pemerintah untuk membelanjakan dana APBN ataupun APBD, termasuk dana BUMN ataupun BUMD di tahun 2022 itu sejumlah setidaknya 400 triliun. Itu adalah Asosiasi Sistem dan Teknologi Tanpa Awak. Jadi kita ini hadir untuk mewadahi para pelaku usaha, pengembang, penggiat, profesional, serta komunitas di bidang pengembangan sistem dan teknologi tanpa awak yang meliputi sistem tanpa awak baik di udara, darat, permukaan air, bawah air, dan sistem pendukungnya. Jadi teman-teman yang baru bergabung di grup ASTA, selamat datang, selamat bergabung. Jadi kedepannya kita akan rutin mengadakan kegiatan seperti ini selalu, forum silaturahmi. Ini kegiatan yang dari member untuk member. Jadi teman-teman nanti yang baru bergabung misalnya ada topik yang mau diangkat gitu di forum silaturahmi selanjutnya, silakan aja dibahas di grup gitu ya. Kita sangat terbuka gitu. Jadi semua pesertanya, semua pembicaranya itu dari teman-teman member sendiri. Jadi dari member untuk member. Oke, jadi topik kita hari ini itu adalah terkait TKDN dan berbagai dukungan pemerintah dalam pengembangan industri teknologi Nusantara. Jadi hari ini kita sudah kedatangan Mas Dede, business developer dari Frogs.id. Jadi Frogs ini adalah perusahaan drone lokal yang bergerak di bidang pengembangan drone untuk transportasi udara. Nah, jadi itu yang sempat viral kemarin-kemarin gitu ya, taksi drone. Nah, itu miliknya dikembangkan oleh Frogs. Dan sekarang Frogs juga fokus di pengembangan drone untuk keperluan agriculture gitu ya, spraying dan spreading kurang lebih seperti itu. Nah, Frogs kemarin baru saja itu sudah berhasil meluncurkan produk Sekar Agri yang menjadi produk drone pertama di Indonesia yang mendapatkan sertifikat TKDN gitu. Jadi sebenarnya TKDN ini apa dan keuntungannya produk kita mendapatkan sertifikasi TKDN itu seperti apa, serta prosesnya untuk mendapatkan TKDN itu seperti apa nanti akan di-share lebih banyak dari Mas Dede langsung. Nah, kemudian kita juga ada sharing dari Ketua Harian ASTA terkait berbagai program dukungan dari pemerintah untuk mengembangkan industri Nusantara. Nah, ini kemarin kita ASTA sempat diundang di fokus group discussion oleh Kemenperin untuk membahas gimana caranya mendorong industri dan ekosistem industri drone di Indonesia gitu ya. Nah, salah satu bahasannya di sana adalah berbagai kebijakan insentif dan dukungan dari pemerintah khususnya Kemenperin untuk industri kedirgantaraan. Nah, jadi kita langsung saja gitu ya untuk topik pertama terkait TKDN langsung dari Mas Dede. Silakan. Jadi nanti teman-teman juga kalau misalnya ada pertanyaan kita langsung diskusi aja gitu ya. Jadi forum ini itu bentuknya santai gitu ya. Nanti setelah Mas Dede presentasi gitu ya, sharing sedikit, kita ada sesi diskusi gitu ya, sebelum lanjut ke topik kedua. Oke, silakan Mas Dede. Oke. Baik, mohon izin. Terima kasih. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Sore. Saya sambil nyiapin beberapa materinya. Ini agak
agak ini. Jadi kita hari ini ada 19 partisipan. Ya, selamat datang semua teman-teman. Terima kasih kesempatannya. Saya sambil santai ya. Satu sore konsepnya sebenarnya memang Forsil ke depannya bakal jadi ngobrol santai lah bareng teman-teman ASTA, apa yang kita bisa angkat, apa yang kita bisa sharing, apa yang kita bisa berbagi, dan mungkin nanti akan bobotnya lebih banyak ke tanya jawab. Bobotnya banyak ke tanya jawab, kemudian nanti diskusi. Baik, oke, saya numpang share satu presentasi dulu ya. Baik, yang mau izin admin, saya mau share. Boleh, admin? Yang adminnya siapa ya sekarang? Mas Indra? Atau Mama Sa? Saya share screen. Udah bisa, Mas? Udah? Sudah boleh? Udah bisa belum? Udah bisa harusnya. Baik. Oke. Baik, bismillah. Terima kasih semuanya. Waktunya sore hari ini. Saya ditemani anak saya, nggak apa-apa ya. Kita kan diskusi santai ya. Sambil sharing. Ini jagoan neon. Baik, kita sebelumnya kita jadi kita mau sharing kalau Frogs Indonesia, alhamdulillah kemarin baru saya dapat kabarnya sekitar seminggu yang lalu oleh asesor kita dari PTSI, namanya Mas Rahmat Diki. Beliau banyak membantu kami dalam proses asesmen TKDN ini. Mungkin kalau nanti ada Mas Diki lihat ya, saya mengucapkan terima kasih di sini juga personal sama Mas Diki karena banyak merepotkan, tektokan, lebih banyak data. Jadi Frogs Indonesia satu produknya namanya Sekar Agri, itu drone sprayer, itu sudah memiliki sertifikat TKDN. Kita itu mulai sertifikasi sekitar bulan Agustus. Sebelum itu bahkan sudah mulai, cuman didaftarkannya saat itu sampai sekarang. Kemarin baru sekitar minggu lalu kita dikabari bahwa nomor sertifikasinya selesai, tapi sertifikatnya belum keluar. Nah, karena kita bicarakan Sekar Agri, mungkin saya sedikit ada presentasi perkenalan soal Sekar Agri. Mungkin teman-teman ada yang beberapa sudah tahu, ada beberapa mungkin sedikit pembahasan lagi, apalagi teman-teman anggota baru ya. Jadi ini adalah sprayer drone multirotor dari Frogs Indonesia. Jadi kita ngerti kalau kenapa kita membuat drone Sekar Agri, karena memang kita ngelihat bahwa sektor pertanian Indonesia itu sangat besar potensinya. Nah, salah satu, jadi untuk menjawab tantangan itu atau menyesuaikan keadaan dari sektor agraris kita, jadi drone Sekar Agri hadir salah satunya untuk membantu operasional atau proses dari pertanian. Jadi kita membantu salah satu prosesnya. Memang tidak semua, tapi salah satu prosesnya itu penyemprotan. Saya rasa mungkin teman-teman juga sudah tidak begitu asing ya dengan drone sprayer. Mungkin produk-produk dari luar juga sudah ada, dan Sekar Agri salah satu produk produksi di dalam negeri. Baik, kalau produk sprayer ini selain bisa di jangan kerja, yang ini nggak kerja. Jadi Sekar Agri selain untuk agriculture, bisa untuk disinfektan dan bisa untuk spreading. Jadi untuk bahan granul atau bahan padat itu bisa untuk spreading, untuk penyebaran benih seperti itu, atau pupuk-pupuk yang bentuknya padat. Kemudian ini sedikit pengenalan ya. Jadi fiturnya drone Sekar Agri sprayer drone, lengannya bisa dilipat supaya bisa mobilitasnya lebih tinggi. Material yang kita gunakan juga beberapa memang baru. Kita maksimalkan menggunakan produk-produk lokal, terutama aluminium ya, aluminium. Kalau karbon juga beberapa kita ambil dari lokal, walaupun memang
pabrikan material itu memang tidak di lokal, tapi kita ngambil dari dalam negeri itu justru menambah potensi persentase dari tingkat TKDN kita. Kemudian payloadnya bisa sampai 10 kilo, kita lagi buat yang 20 kilo sekarang, nanti insya Allah juga bakal masuk di proses sertifikasi, kemudian tentunya spraying. Ini sedikit pembahasan untuk teman-teman yang belum mengerti bahwa perbandingan antara drone sama manual itu banyak seginya, banyak keuntungan dari segi waktu, efisiensi, kemudian biaya, kemudian juga untuk masalah kesehatan tidak menimbulkan efek samping untuk operatornya, dan tentunya bisa beradaptasi dengan segala kontur tanah. Jadi kalau dengan human, dengan manusia kan susah ya naik turun, apalagi kalau terasering begitu. Jadi kalau dengan drone kan dia memang langsung dari atas, jadi terbang, jadi tidak begitu banyak effortnya. Kemudian yang paling penting adalah sudah dilengkapi dengan software. Flight controller itu pasti bisa ngerekord hasil penerbangan atau hasil penyemprotan. Nah, di beberapa industri itu sekarang menjadi standar untuk pelaporan hasil pekerjaan penyemprotan. Nah, jadi selain QC itu juga bisa dilampirin bahwa pekerjaan sudah dilakukan. Kalau dibandingkan manual kan kita nggak tahu, misalnya para petugas penyemprotannya datang ke lahan, terus misalnya cuma duduk-duduk merokok, misalnya itu tidak ada yang kontrol. Nah, kalau misalnya flight control kita, itu kan bisa online ya, bahkan secara online dari supervisornya bisa melihat drone ini sedang terbang, drone ini sudah terbang berapa. Kemudian ini beberapa keuntungan dari drone sprayer dibandingkan dengan metode-metode yang lain. Jadi ada metode knapsack atau misalnya manual itu, kemudian bisa ada pakai traktor spraying sama elevated spraying vehicles. Ini tadi saya sudah sebutkan secara sekilas ya biar nggak terlalu lama. Kemudian ini adalah hasil penelitian kita dengan PPTK tentunya, bahwa drone sprayer itu maksimal bisa di 20 sampai 25 hektar per hari dengan drone. Kemudian kalau knapsack dengan sumber daya manusia yang sama, itu satu hari bisa maksimal di 1,3 hektar. Apa itu? Itu anggur. Kemudian dari traktor juga bisa maksimal, tapi tentunya mempunyai keterbatasan. Yang elevated spraying vehicle juga mempunyai keterbatasan dari segi budget sama kontur tanah. Dan ini adalah tes efektivitas untuk pakai water sensitive paper. Baik, ini sedikit gambaran tentang Sekar Agri. Ini adalah nanti produk yang kita bicarakan yang sudah disertifikasi, Sekar Agri Drone Agriculture. Nah, ini pakai baterai 12S. Kita packing di internal juga, kemudian remote-nya. Kemudian ini tampilan secara luarnya. Ini aplikasinya. Nah, ini sedikit dokumentasi. Gimana? Hah? Gimana? Iya sih. Baik, itu sedikit tentang Sekar Agri. Saya stop screen. Slide. Nah, yang kita bahas sedikit ini saya bawa materi presentasi dari asesmen kita ya, dari PTSI. Jadi mungkin ada beberapa yang kita bisa ambil sih. Jadi
tata cara perhitungan TKDN, produk elektronika dan telematika dari PT Surveyor Indonesia. Baik, basicnya peraturan pemerintah nomor 29 tahun 2018 tentang pemberdayaan industri pasal 57. Kemudian jadi memang dari peraturan itu Presiden menghimbau untuk kewajiban kewajiban sebentar ya teman-teman, mohon izin, mohon maaf. Saya minta waktu sebentar, 3 menit, 2 menit, 1 menit deh. Ya Pak Indra. Siap. Ya, jadi teman-teman, kegiatan ini sebenarnya merupakan pre-event juga dari Kemenperin. Jadi nanti rencananya akan ada pelatihan langsung terkait proses penghitungan persen TKDN secara mandiri gitu. Jadi sebenarnya nanti proses buat pengajuan TKDN itu sebelum kita menggunakan jasa pihak ketiga, jasa surveyor untuk menghitung persentase TKDN kita, itu kita bisa menghitung sendiri dulu gitu. Kira-kira persen TKDN kita itu sebelum kita daftarkan berapa sih? Nah, nanti dari Kemenperin itu kan ada pelatihannya secara langsung gitu ya, yang akan diselenggarakan secara secara offline gitu ya. Kemungkinan sih akan diselenggarakan di Jogja mungkin gitu ya dalam bulan ini. Nah, jadi acara hari ini itu pre-event-nya, kita akan mengorek dulu nih informasi dari teman-teman Frogs yang sudah berhasil mendapatkan TKDN-nya gitu, sertifikasi TKDN-nya. Jadi kita ingin tahu dulu dari teman-teman Frogs prosesnya itu seperti apa kurang lebih. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak Indra. Mohon izin, teman-teman, sekali lagi saya minta maaf ya, karena memang kalau Sabtu itu family time, jadi quality time sama keluarga, jadi saya sambil sempatkan untuk sharing di sini. Baik, jadi setelah ini adalah presentasi yang dipresentasikan ke kita sebelum kita mulai nanti. Yang penting mungkin yang perlu diketahui di sini bahwa TKDN itu nanti ada namanya produk digital sama non digital. Nah, bagaimana pembahasannya dan duluan itu termasuk apa? Nanti kita bahas. Jadi mungkin bisa dibesarin, Mas Dede? Oh iya, kurang gede ya. Baik, sekarang ya, sudah? Baik. Ya, ini adalah beberapa aturan-aturan yang perlu kita pahami atau perlu kita paling tidak kita aware lah tentang peraturan-peraturan ini, bahwa memang pemerintah itu mendorong supaya produk-produk dalam negeri, apalagi yang industri ya, kita kan mau masuk ASTA, insya Allah akan juga jadi salah satu pendorong supaya industri drone dalam negeri itu bisa maju. Nah, ini adalah beberapa peraturan menteri yang beberapa peraturan dari pemerintah yang mendorong bahwa sertifikasi TKDN itu penting. Kenapa? Karena memang TKDN akan membantu kita untuk produk-produk kita itu lebih diserap di pasar, karena memang secara tidak langsung pemerintah tanda kutip memaksa industri yang lain untuk menggunakan produk-produk kita dengan dilindungi pasar kita dengan sertifikasi TKDN ini. Dan walaupun memang banyak perusahaan-perusahaan luar negeri juga bahkan tanda kutip terpaksa juga akan meningkatkan presentasi TKDN mereka dengan membangun industri di dalam negeri. Dan saya rasa industri drone ini atau pesawat terbang tanpa awak ini masih sangat-sangat berpotensi untuk tumbuh. So sebelum pasar itu direbut sama orang luar negeri, kita harusnya sudah mulai encourage lah, semangat untuk cepat membangun industri kita dengan produk-produk kita bisa disertifikasi di luar. Gitu. Baik, kemudian ini adalah ini tentang digital ya. Yang saya mau singgung adalah tahapannya. Baik, sebentar. Baik, ini sedikit metode penilaian tingkat komponen dalam negeri. Ini untuk produk farmasi. Jadi verifikasi. Kemudian ada yang di desk, ada yang di meja, itu ke office sama klien, ada yang di lapangan. Jadi nanti akan ada asesor yang akan datang ke workshop kita, yang akan ngelihat satu-satu apa yang kita pakai,
apa yang kita gunakan alat-alatnya, bagaimana dalam kita itu bahkan difoto semuanya. Dan itu sudah terlindung dalam MOU, jadi tenang aja, itu yang bakal cuman dipakai untuk sertifikasi. Kemudian ini adalah ini perbedaan digital sama non digital. Nah, kalau produk digital itu mempunyai fungsi utama binary processing. Komposisi bobot perhitungannya manufakturnya 70%, pengembangannya 30%. Aspek pengembangan memiliki komposisi perhitungan sebagai berikut. Jadi piranti lunaknya 33,33, desain industri 33,33, desain tata letak 33,33. Jadi 3 aspek ini dibagi 3 secara merata ya. Kemudian kalau untuk non-digital, itu mempunyai fungsi utama non-binary processing. Kemudian komposisi bobot penhitungan tuh lebih ke manufaktur 80% dan pengembangan 20%. Nah, kemudian aspek pengembangan memiliki komposisi perhitungan sebagai berikut. Jadi ada desain industri 50% sama desain tata letak 50%. Hanya ada dua komponen yang dibagi rata. Nanti itu kita bakal diskusikan ya, nanti kira-kira drone itu masuk digital sama non-digital. Nanti bentuknya diskusi. Baik, kemudian ini adalah faktor produksi. Nah, ini yang akan menjadi penilaian nanti sama teman-teman. Ada namanya komponen dalam negeri sama komponen luar negeri. Sebenarnya yang bakal akan di assessment atau dinilai itu hanya tiga aspek secara umum. Pertama material, komponennya apa yang kita gunakan dalam produk yang masuk dalam produk. Kemudian tenaga kerjanya. Tenaga kerja ini termasuk prosesi kerja ya, bagaimana itu nggak masuk itu nggak masuk, bahkan prosesi kerja itu nggak bakal dinilai, tapi nanti masuknya ke alat kerja. Nah, alat kerja ini yang hardware sama software, jadi ini bakal dinilai semua alat kerja kita, seberapa aset yang kita gunakan, berapa alat yang kita gunakan, berapa jenis alat yang kita gunakan untuk produk ini, kemudian berapa harganya, kita beli di mana, alat itu apakah produk Indonesia atau luar negeri, apakah kita mengadakan alat itu dengan langsung dari transaksi dengan luar negeri atau dengan supplier dalam negeri, itu bahkan semua harus tercatat, dan semua akan berpengaruh sama hasil sertifikasi kita ke depannya. Baik, ini materi penilaian dan alat kerja. Jadi ada yang dalam negeri, kalau misalnya alat kerja kita pakai alat kerja yang dari dalam negeri dan diproduksi dalam negeri itu sudah 100%. Nah, untuk 100% untuk posisi matriks alat kerja ya. Jadi presentasinya itu akan dibagi-bagi lagi gitu loh. Jadi kemudian kalau misalnya kita beli di dalam negeri tapi produknya dalam luar negeri, nah itu akan ada perusahaannya punya luar negeri misalnya, itu jadinya 75% aja, tapi kita belinya di dalam negeri. Kalau misalnya kita beli di dalam negeri tapi perusahaan pembuat alat itu adalah ada sahamnya orang dalam negeri atau saham dalam negeri ya yang ada di situ, itu juga akan berpengaruh. Jadi 75% ditambah 20% itu kali saham persentase dari dalam negeri itu. Jadi seperti itu, sampai begitu teman-teman sekalian. Nah, kalau misalnya ini kemudian ada yang barang luar negeri, kalau misalnya kita perusahaan dalam negeri yang jual itu langsung 70%, sama seperti yang dalam negeri ke luar negeri. Ini luar negeri ke dalam negeri. Kemudian kalau luar negeri ke luar negeri itu sudah dianggap 0%. Kemudian kalau sama yang tadi yang dalam negeri luar negeri, kalau ada persentase dalam negerinya diambil, itu bakal dihitung di 25%-nya. Baik, ini perhitungan TKDN untuk aspek manufaktur dilakukan berdasarkan perbandingan antara biaya komponen dalam negeri terhadap harga barang jadi. Jadi persentase TKDN itu adalah biaya barang jadi dikurangi biaya komponen luar negeri kali 100% per biaya barang jadinya. Ya, jadi secara umum perhitungan persentase TKDN dalam negeri itu seperti itu. Hanya membandingkan biaya barang jadi yang dalam negeri sama yang luar negeri yang kita rakit menjadi satu.
TKDN barang tingkat 2 dinyatakan 100% apabila barang tingkat 2 diproduksi di dalam negeri. Baik, ini seperti yang tadi ya, sebetulnya kalau untuk produk digital itu ada piranti lunak, kemudian desain industri dan desain tata letak. Jadi kalau misalnya kita ada pengembangan melibatkan piranti lunak, coding misalnya, pembangunan aplikasi, nah itu akan dianggap sepertiga dari alokasi komposisi kegiatan. Kemudian ini untuk pengembangannya. Kemudian ada misalnya barangnya jadi, itu desain industrinya juga bakal dihitung, produk desain, mechanical design, CNC atau mock-up prosesnya juga. Kemudian desain tata letak dari skematiknya, misalnya desain PCB-nya, kemudian testing dan kalibrasinya. PCB itu semua punya muatan yang sudah ditentukan. Kalau yang kita lihat memang kalau untuk piranti lunak, source code-nya itu yang paling gede. Jadi misalnya kalau misalnya teman-teman, lalu kita mungkin langsung spesifik, kayak misalnya teman-teman kita pakai flight control yang dibangun dari open source. Tapi kita punya effort untuk memodifikasi misalnya, modifikasi dari source code yang ada sampai jadi produk yang kita pakai sekarang. Nah, itu akan ada masuk develop user interface misalnya atau testing debugging. Itu juga akan masuk dianggap sebagai produk dalam negeri beberapa persen, itu sekitar 5% sama 5%, tapi source code-nya tetap dianggap 0%. Jadi 23% kita nggak dapat karena memang source code-nya bukan dari dalam negeri atau memang bukan dari pengembangan sendiri. Nah, kalau misalnya industri yang non digital, desain industri nya 50%, desain tata letaknya 5%. Jadi kalau kita misalnya modeling 3 dimensi, kemudian kita lakukan beberapa analisis, misalnya analisis aerodinamika atau misalnya kestabilan atau misalnya struktur, itu bakal dipakai untuk menentukan komposisi tingkat komponen dalam negeri kita. Kemudian CNC kita misalnya kita gunakan beberapa bracket. Tapi misalnya sebelum bracket itu jadi, kita pakai 3D print dulu. Itu bahkan dihitung sebagai prosesi sampai prosesi riset sampai produk itu jadi. Kemudian seperti yang tadi, ini sama sih desain tata letak itu, schematic diagram, engineering validation test, kemudian desain PCB, kemudian prototyping, produksi. Jadi misalnya ada produk sebelum yang dirilis ke pasar, yang jadinya produk prototyping dengan segala kekurangannya tentunya, itu pun akan dianggap sebagai persentase itu dapat 10% sendiri dari bagian risetnya. Kemudian testing dan kalibrasi juga bakal diajukan. Baik, ini yang mungkin yang lumayan penting ya. Jadi di Kemenperin itu ada namanya SINAS. Nah, mungkin nanti silakan buka websitenya SINAS. Kalau misalnya teman-teman punya perusahaan, sebaiknya segera daftar buat akun SINAS. Tentunya bakal ditanya soal izin-izin perusahaan, NPWP dan lain-lain seperti itulah. Nanti bakal itu, yang penting buat akun dulu sehingga saat prosesnya jadi bisa kita langsung saat ditanya punya akun SINAS nggak punya gitu loh. Jadi ini yang paling penting ada salah satu yang paling penting adalah registrasi akun SINAS, kemudian input data perusahaan. Nanti, nah sampai sini jangan dulu. Yang penting nanti kalau untuk saya yang sekarang kita bahas sampai di input data perusahaan, yang penting teman-teman punya akun dulu. Nah, pengajuan permohonan sertifikasi ini sama proses penerimaan sertifikat itu nanti akan dilakukan sama asesor. Nah, kalau asesor kita kan PTSI, Surveyor Indonesia. Nanti setahu saya ada 2 ya, Surveyor Indonesia sama Sukovindo yang ditunjuk sama Kemenperin untuk melakukan asesmen proses sertifikasi TKDN. Jadi nanti tergantung teman-teman arahnya ke SI atau ke Sukovindo. Seperti ini nanti ya, teman-teman nanti buka sinas.kemenperin.go.id, kemudian registrasi, input formulir registrasi dan lengkap, pastikan NIB sama soft copy izin usahanya terupload semua. Nanti bakal di-email ke email yang didaftarkan atau email perusahaan yang terdaftar di website OSS
Nah, kalau sudah teman-teman sudah punya akun seperti ini, jadi nanti tulis nama perusahaan, nama PT tentunya. Kalau Frogs Indonesia kan PT Inovasi Solusi Transportasi Indonesia, nanti tulisnya itu bukan Frogs Indonesia. Kemudian lokasi pabrik silakan diisi, NPWP sama NIB ini ngikutin dari akta perusahaan. Kemudian nomor UI atau UKI, kemudian soft copy-nya bakal di upload, kemudian diverifikasi nanti. Kemudian input data perusahaan. Ya, seperti itu, seperti tadi ya. Saya bilang ini contohnya. Nanti teman-teman silakan coba sendiri. Gampang kok. Nanti bakal ada panduannya. Nah, tentunya nanti file ini bakal kita share juga di ini ya, di grup ya. Kemudian, nah ini input permohonan sampai sini. Ini mungkin gambaran aja. Nanti bakal dipandu sekali lagi bakal dipandu sama asesornya. Bahwa nanti ada e-service, kemudian sertifikasi, verifikasi industri, pengajuan baru, sertifikat tanda sah tingkat komponen dalam negeri, input data lengkap, upload dokumen persyaratan, kemudian kirim berkas. Nah, nanti akan seperti ini, sertifikasi, verifikasi industri. Baik, kemudian sertifikat pencegahan penanggulangan. Ini beberapa contoh jenis sertifikasi. Ini seperti yang saya bilang tadi, verifikatornya ada 2 nih, Sukovindo sama Survei Indonesia, hanya ada 2 ditunjuk. Jadi kalau ada PT lain, PT misalnya ada perusahaan jasa survei menawarkan ini, ya nanti mungkin perlu dikonfirmasi dulu apakah mereka punya kapabilitas untuk melakukan sertifikasi verifikator. Jadi verifikator sertifikasi TKDN tidak, karena setahu saya hanya ada 2 yang ditunjuk Kemenperin, Sukovindo sama Survei Indonesia. Kemudian nanti upload berkas persyaratan. Nah, ini nanti bakal kita lewat ya. Maksudnya nanti teman-teman bakal harusnya sendiri. Ya, jadi ini tahapannya. Pertama pengajuan surat permohonan TKDN ke lembaga surveyor independen. Nanti akan ada form suratnya. Kita bakal share juga. Nanti teman-teman mungkin sudah bisa coba isi atau minta keterangan direkturnya mungkin. Kemudian nanti surveyor itu akan melakukan verifikasi dokumen, tetap follow up terus, sama berdasarkan surat yang disampaikan. Kemudian setelah itu akan dilakukan asesmen, lama itu yang prosesnya lama. Baru setelah selesai, baru PTSI melaporkan hasil verifikasi ke P3DN untuk proses penandasahan, sama melaporkan hasil verifikasi surat permohonan ke Direktorat INT atau melalui SINAS. Setelah itu baru sertifikat TKDN atau barang elektronika telematika dapat disediakan dalam bentuk elektronik. Dan sertifikat ini akan berlaku 3 tahun. Bakal dipantau terus dari SINAS seperti apa lanjutannya. Baik, mungkin itu untuk ininya sedikit gambaran prosesnya ya, Nah, yang saya pengen share lagi supaya teman-teman bisa mulai. Sebentar. Saya akan share lagi, ada namanya form TKDN, form sertifikat TKDN. Jadi di form itu filenya nanti kita bakal share juga, saya bakal share juga. Sebentar, saya mesti ini filenya langsung dari file yang kita submit, so saya mesti hapus beberapa informasi dulu. Dan tidak mungkin saya tidak bisa membongkar COGS sekarang agri di sini. Baik, ya jadi nanti teman-teman akan diminta ngisi form. Itu adalah self assessment. Jadi self assessment. Jadi teman-teman dan ini akan dilakukan, mungkin kemungkinan besar bakal kita lakukan di pelatihan yang sama Kemenperin dengan Asta ya nanti. Insya Allah nanti siapa yang memang bisa ikut dan bakal gimana ya, nanti mungkin sedikit pembahasan nanti dari ketua harian seperti apa bentuknya, pelatihan seperti besok, apakah akan ada pendaftaran untuk anggota
anggota anggota ASTA secara ini ya, secara resmi, secara badan hukum. Baik, ini saya mau share, namanya form ini adalah TKDN digital. Saya share lagi satu kali. Ini kita cepat aja ya, ini nanti sedikit gambaran. Nah, baik, sudah kelihatan ya. Jadi ini adalah TKDN manufaktur. Jadi di satu form itu ada 9 sheet yang kita bakal isi. Nah, saya bakal ini satu-satu ya. Jadi pertama ini adalah sheet materialnya. Jadi nanti teman-teman akan mengisi ini ini formnya Sekar Agri. Kebetulan saya sudah hapus. Jadi Sekar Agri itu ada sekitar ini lebih nih. Ini sekian. Misalnya ini sampai sini tadi saya hapus semua nomor. Ada sekitar 100. Jadi komponen Sekar Agri itu ada sekitar, kalau kita tarik lagi, 143 komponen yang kita list daftarkan. Nah, setiap komponen ini teman-teman akan ditanyain spesifikasinya, satuan bahan bakunya apakah per unit, apakah dipakai per gram atau per meter misalnya. Kemudian negara asalnya akan disebutkan itu. Kalau misalnya teman-teman belinya di Indonesia, walaupun barang luar, sebutnya di Indonesia berarti. Nah, nanti baru disebutkan pemasok atau produsennya. Habisnya teman-teman mungkin ada yang beli di Tokopedia misalnya, atau di Bukalapak atau di Shopee. Ada yang misalnya beli langsung dari AliExpress misalnya. Nah, itu bakal menentukan TKDN-nya. Jadi, walaupun barangnya sama, kalau teman-teman beli di Tokped sama beli di AliExpress, kalau misalnya kita beli di AliExpress, TKDN-nya langsung 0%. Otomatis, itu berarti dari barang luar negeri. Otomatis. Kalau misalnya teman-teman, walaupun barangnya sama nih, selisihnya mungkin ya 10-20%, tapi teman-teman belinya di Tokped sama supplier orang Indonesia, itu TKDN-nya akan ada. Seperti itu. Jadi walaupun barangnya sama, tapi kita, karena proses barang itu masuk ke Indonesia kan ada pajak dan lain-lain dan sebagainya, itu sudah dimasukin bahwa itu itu input untuk negara. So makanya TKDN-nya ada tuh. Nah, seperti itu. Jadi itu yang perlu ditegaskan. Jadi kalau misalnya teman-teman besok mau mengurus sertifikasi itu perlu diketahui. Kemudian jumlah pemakaian ini berhubungan sama unit tadi ya. Kemudian harga satuan. Nah, harga satuan nanti di sini akan ada. Ya, contohnya begini. Frogs Indonesia punya part custom center plate yang kita CNC di Indonesia. Ya, ini satuannya pieces, negaranya Indonesia, kita subvendornya Acuratek namanya. Nah, ini tingkat komponennya 100% langsung karena memang bahan bakunya dari Indonesia. Kemudian CNC-nya, produknya juga proses produksinya juga dari Indonesia. Harganya sekian-sekian. Oh, ini ketahuan deh harganya. Seperti itu. Kemudian baru keluar presentasinya. Nah, nanti kemudian dari biaya, apa yang komponen dalam negerinya berapa, komponen luar negeri berapa, totalnya berapa. Nah, seperti itu. Kemudian form yang 1-2 itu akan kita untuk jasa-jasa. Nah, jasa-jasa. Jasa-jasa ini contohnya jasa-jasa yang bermuatan ini ya. Jadi kalau misalnya teman-teman punya bahan bakunya punya sendiri, materialnya punya sendiri. Kemudian prosesinya untuk menjadikan barang itu satu komponen, itu melakukan jasa luar, terpisah komponen pembiayaannya. Kalau misalnya kita kan biasa, kita dari vendor langsung, tolong buatkan kita center plate, bahan bakunya ini bla 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 bla, kita belinya satuan. Jadi makanya lebih mudah tadi. Jadi langsung dihitung barang jadi. Nah, kalau misalnya teman-teman punya material, kemudian dikerjakan di tempat lain, itu jadinya akan ongkos jasa. Dan ongkos jasa ini termasuk misalnya PPH, PPN. Kalau misalnya tadi teman-teman impor sendiri, nah makanya tadi itu 0%, tapi mungkin bakal ada kebantuan dari jasa. Kalau teman-teman mengurus jasa-jasa atau pajak-pajak impornya secara legal seperti itu. Kemudian form 3-nya
ini akan soal tenaga kerjanya. Jadi ini sistem penghitungannya kita kemarin pakai cycle time. Misalnya assembly butuh 5 hari, QC-nya 1 hari, produksi part 3 hari. Jadi butuh berapa hari kerja. Nah, untuk mengerjakan satu unit itu dibutuhkan siapa aja sih? Electrical engineering, staff assembly, supervisor produksi, staff produksinya ada 2. Itu semuanya kita masukin komponennya. Kewarganegaraannya, kalau dia warga Indonesia berarti dia 100% Indonesia. Kalau misalnya kita, teman-teman mungkin punya karyawan orang luar negeri, mungkin itu bakal beda lagi hitungannya. Nah, TKDN-nya bakal berubah. Kemudian jumlah orang, gaji per bulannya bakal dihitung di situ. Jadi komponennya itu akan jadi masuk biaya produksi. Ini yang perlu saya tekankan juga, keuntungan dari sertifikasi TKDN, teman-teman juga bisa asesmen secara bisnis. Jadi kita ngitung COGS selama ini benar nggak sih? Nah, secara tidak langsung PTSI atau prosesi sertifikat TKDN ini akan menguji kita atau kembali membuat kita ngitung, oh ternyata sudah benar nih COGS-nya kita, sehingga marginnya berapa, itu baru ketutup. Jangan sampai teman-teman pas secara TKDN, loh ternyata memang ini lebih ada bengkak di sini ya, misalnya. Jadi itu salah satu keuntungan dari prosesi TKDN ini, kalau misalnya teman-teman melalui tahapan prosesi TKDN ini. Jadi itu ya, tadi ini untuk biaya tenaga kerja langsung. Baik, kemudian yang formulir 14-nya untuk tenaga kerja, ini komponen-komponen biaya terkait. Kayak misalnya, itu tadi, jadi yang tadi itu diisi gaji pokok ya. Ini gaji pokok. Kemudian kalau misalnya ada tunjangan-tunjangan, jam sostek, masuknya di form yang lain. Ini memang agak dipisah ya, karena memang komponennya prosentasenya dihitung terpisah. Kemudian ini komponen pembiayaan pembiayaan terkait untuk tenaga kerja langsung. Kemudian ada form 5 adalah manufaktur untuk biaya tidak langsung. Jadi ini misalnya dari prosesi perakitan itu ada manajer yang mesti pengawasan, supervisornya lebih di atasnya 1. Kemudian ini juga jadi komponen yang tidak langsung. Misalnya kalau selain manajer, setahu saya level manajer. Jadi berapa manajer yang terlibat dalam prosesi. Kalau misalnya cuma 1 ya berarti cuma 1. Kalau misalnya ada form untuk risetnya, itu beda lagi nanti formnya, nanti kita bahas. Kemudian ada biaya tidak langsung. Ini bakal dihitung semua tuh nanti. Kayak misalnya mesin-mesin yang kita pakai, kemudian listrik, misalnya ini beberapa sudah terhapus, ini misalnya mesin 3D print, bahkan palu-palu, obeng, bor, semuanya kalau misalnya teman-teman bisa ngelis semuanya, itu memang jadi effort di kita ya, tapi itu justru bisa meningkatkan tingkat komponen dalam negerinya. Kalau misalnya apalagi itu tadi yang alat yang digunakan dibuat oleh dalam negeri, dimiliki oleh perusahaannya dalam negeri. Nah, kemudian kalau misalnya dibuat di luar negeri tapi dimiliki oleh dalam negeri, berapa? 75% ini tadi ya, yang tadi presentasi contohnya. Kemudian ini dibuat di luar negeri tapi dimiliki dalam negeri. Nah, itu akan jadi 75%. Tapi kalau alat-alat yang dibuat di dalam negeri dan dimiliki oleh perusahaan dalam negeri, itu 100%. Kemudian ini untuk biaya tidak langsung pabrik. Kayak misalnya sewa gedung. Sewa gedung misalnya. Atau komponen-komponen yang terlibat situ tadi, listrik misalnya. Kemudian ini biaya tidak langsung pabrik, tunjangan kesehatan, dan lain-lain. Kemudian ini hasilnya. Ini sudah saya hapus ya. Jadi form ini nanti akan terhubung satu sama lainnya. Jadi kalau teman-teman dari form 1.1 sampai 1.8 sudah terisi semua, di sini bakal keluar biaya produksinya itu berapa sih? Kemudian nanti di sini langsung keluar otomatis kita TKDN-nya sebenarnya produk kita ini berapa. Nah, itu untuk skala industri. Jadi ini sekaligus asesmen ulang
asesmen ulang produk kita. Jadi tadi yang seperti jadi kita dipaksa untuk ngitung kembali, untuk meriksa kembali hitungan kita sudah benar atau tidak. Nah, nanti dan hasil ini, asesmen ini adalah asesmen pribadi yang nanti bakal dikonfirm sama PTSI atau Sukovindo, yang mereka bakal akan ada kunjungan ke lapangan, kunjungan ke workshop teman-teman sekalian, dan akan memverifikasi. Nanti akan verifikasi dari mereka. Mungkin dan hasil asesmen pribadi ini bebas ya. Mungkin aja misalnya hasil asesmen kita dapatnya 60% misal. Tapi itu kan misalnya asesmen pribadi dan itu akan bakal dikonfirmasi lagi dari dari asesor kita. Nah, ini kemudian rekapitulasi ini. Kemudian TKDN barang, kemudian TKDN pengembang. Nah, TKDN setelah itu ini tadi yang untuk barangnya ya. Oh ya, yang saya lupa sebut, yang tadi di form 1, form 11, semua material ini harganya dan apanya segala macam itu bakal harus dibuktikan dengan invoice atau kwitansi. Jadi saat teman-teman ngebangun satu produk, semua komponen atau semua pengeluaran dari untuk pembangunan produk itu kalau bisa didokumentasikan. Walaupun secara digital, misalnya kita beli motor misalnya, motor listrik, motor sama propeller, itu misalnya ada invoice-nya. Kalau misalnya invoice Tokopedia enak ya, misalnya akan kesimpan. Nah, tapi kalau misalnya transaksinya secara langsung, misalnya kita ngelas misalnya atau beli lem lem epoksi langsung di tokonya. Nah, strukturnya itu jangan sampai hilang. Kalau bisa difoto dulu atau di-scan untuk karena bakal nanti ditanyakan. Semua itu akan dikumpulkan. Baik, kemudian ini. Nah, wah bocor nih berarti pengembangan digital. Nah, ini yang penting nih karena dia akan menyumbang 20% sendiri dari 100% TKDN. Apa itu? Ini adalah pengembangannya. Bocor nih berarti pengembangan digital. Sudah terjawab ya. Jadi drone itu sejauh ini dianggap sama kemarin waktu kita daftar sama PTSI itu barang digital. Kenapa? Karena dia ada software yang menjalankan, yaitu flight controller. Nah, itu yang dibagiankan digital. Di sisi lain itu salah satu ganjelan, cegak tantangan buat kita atau kekurangan karena kita misalnya teman-teman yang misalnya masih pakai flight controller plug langsung dari flight controllernya orang, Pixhawk misalnya atau yang lain kemudian ditempel di kita. Tapi di sisi lain kalau misalnya teman-teman mau dimoprek lagi itu juga bisa mengembangkan TKDN-nya. Nah, tapi apalagi teman-teman yang misalnya pakai TKDN, misalnya contohnya misalnya beta, pakai flight controllernya dari teman-teman Enroll misalnya, itu bahkan bisa sampai hampir 100% untuk TKDN-nya. Jadi misalnya saya kasih contoh, misalnya 100% untuk bagian source code itu 23%. Nah, itu berarti 23% untuk bagian risetnya pengembangannya. Dan nanti hasil riset pengembangannya itu dapat berapa persen? Kalau misalnya kita dapat 100% dari tingkat TKDN ini, kita sudah dapat 20% sendiri dari TKDN keseluruhan. Bayangin aja, kalau misalnya target kita cuma 25%, kan kita 25% ya target komponen dalam negeri. 25% aja kalau kita misalnya pengembangan untuk riset dan pengembangan kita bisa sampai 100%, itu berarti kita sudah dapat 20% sendiri. Nah, itu yang tadi yang perlu saya sebutkan. Nah, ini juga nih yang penting adalah karena teman-teman sini banyak pengembang ya. Jadi pengembang itu semua dokumentasi testing, teman-teman nguji terbang di lapangan itu difoto kalau bisa. Kalau ada dokumentasinya, catatan misalnya, itu kan kita punya pre-flight check ya. Pre-flight check itu semua disimpan hasil-hasil. Naudzubillah, bukan misalnya kalau misalnya ada prototipe yang pertama misalnya crash, itu juga didokumentasikan karena kalau misalnya kita punya prototipe yang crash, bagi kita rugi ya. Tapi ternyata itu nanti bakal dianggap untuk memenuhi TKDN-nya. Contohnya misalnya Sekar Agri itu kita sampai 3-4 prototipe. Sebelum itu kita buat bahkan namanya yang 15 liter. Jadi itu dianggap sebagai prosesi risetnya kita.
Dan itu akan meningkatkan TKDN. Maka itu saya bilang sekali lagi pentingnya dokumentasi ya. Maksudnya ini juga yang kita dulu pernah bahas masalah sistem engineering. Kita tidak terbiasa dengan dokumentasi ya, karena nguji, coba, crash, tapi tidak terdokumentasi. Jadi pentingnya dokumentasi itu. Sekali lagi ini juga mendorong kita supaya lebih tertib administrasi. Kemudian desain industri. Software ya Mas Dede? Ya. Terutama software ya? Ya, terutama software. Software juga lumayan besar soalnya ininya. Ya, tadi kemudian produk desain. Teman-teman yang punya gambar 3D, gambar-gambar teknik, semuanya nanti bakal ditanya untuk produk itu harus lengkap, karena nanti gambar tekniknya sekali lagi dihubungkan sama materialnya kita tadi, list material. Itu bakal dihubungkan. Dan akan yang paling penting adalah gambar teknik secara keseluruhan yang exploded, kemudian dipecah-pecah satu-satu, ini adalah material ini adalah komponen ini nanti akan dicocokkan sama teman-teman asesor itu dengan material yang kita isi tadi pertama di form 1. Kemudian desain tata letak, misalnya teman-teman buat PDB sendiri, Power Distribution Board itu sendiri, misalnya itu kita Frogs Indonesia kan buat sendiri ya, dan itu kita lampirkan, dan itu lumayan tuh bisa 8, kalau misalnya schematic diagram, engineering validation, desain sirkuit, semuanya ini tercapai, itu bisa dapat 28% sendiri dari 100%-nya pengembangan. So nanti kalau asesmen pribadi kita kemarin dari R&D kita, dari kegiatan R&D kita itu komponen dalam negerinya 61%. Nah, 61% ini akan mengisi berarti 61%-nya dari 20% total. Nah, seperti itu. Baik. Kemudian nanti terakhir rekapitulasi, nanti di sini akan ada sendiri tuh hasilnya. Berarti 20%, 30%. Tuh, saya salah, ternyata lebih banyak lagi, 30%. Jadi misalnya kalau kita komponen dalam negeri dari riset itu kita terbukti 100%, TKDN-nya kita sudah 30% sendiri terisi otomatis. Walaupun itu susah ya, sekali lagi itu susah. Kemudian jadi kita itu tadi, misalnya kita dapat 61% untuk bagian riset. So 61% dari 30%, kita sudah sumbang 18% sendiri untuk totalan. Nah, nanti itu makanya sekali lagi karena kita banyak pengembang di sini, prosesi riset itu kalau bisa selengkap mungkin didokumentasikan, karena itu bakal membantu kita secara internal perusahaan juga untuk dokumentasi, satu. Kedua, untuk prosesi-prosesi seperti ini. Jadi untuk validasi teknis juga tentunya kita pakai ya. Ya. Jadi gitu. Oke. Baik, satu lagi mungkin saya share sedikit masalah format digital sama. Oh iya, ini untuk gambaran aja. Jadi ini ada namanya format digital sama non digital, supaya kita bisa tahu aja sih bedanya di mana. Data R&D. Nah, saya share lagi. Ya, ini nanti mungkin kita bakal share juga. Karena sebenarnya ini nanti teman-teman kalau sudah hubungi PTSI bakal dikasih juga sih. Jadi sebelum itu nanti mungkin teman-teman sudah saya dikasih, oh yang kayak gini, ternyata sudah tahu. Anggota ASTA soalnya. Jadi ini adalah form untuk digital. Nah, yang tambahan tadi piranti lunaknya. Jadi dibagi 3, desain industri, piranti lunak, sama desain tata letak. Desain tata letak, skematik. Bahkan misalnya ada perhitungan teman-teman ngatur posisi motor-motornya, itu desain-desain tata letak itu pun bakal bisa masuk di TKDN. Kemudian ada format non-digital. Misalnya, siapa tahu ya teman-teman mungkin ada yang punya usaha batik misalnya. Contohnya. Nah, ini masuknya di non-digital. Atau misalnya sepeda, atau misalnya ORT ya, ORT kan Indonesia ya. Itu kan misalnya itu tidak ada digitalnya ya. Nah, itu misalnya ini desain industri, kemudian desain tata letak, hanya 2 ini pun. Nah, seperti itu. Oke. Ini sudah 4:30 ya. Kita sampai jam berapa, Mindra? Ya, sampai puas. Mas Dede. Puas. Saya sampai jam 5. Oke. Baik. Mungkin itu aja. Mungkin kita bisa diskusi ya nanti. Ya. Siap-siap. Jadi sudah banyak banget ya informasi yang di-share dari Mas Dede ini, dari teman-teman Frogs. Nah,
mungkin teman-teman udah pasti banyak pertanyaan, saya juga udah banyak pertanyaan, tapi mungkin kita hold dulu ya, karena kita masih ada sharing kedua nih. Tapi sebelum kita masuk ke share kedua dari Rian, sebelumnya terima kasih Mas Dede, teman-teman Prox udah nge-share. Nah, keuntungan jadi member Asta, teman-teman akan dapat tuh semua nanti informasinya, dan tadi form-form yang di-share Mas Dede itu akan bisa diakses oleh teman-teman melalui portal Asta. Jadi ini saya share portal Asta, jadi teman-teman nanti bisa cek. Nah, jadi ini teman-teman bisa akses di asta.id. Terus di sini kita ada kegiatan, semua dokumentasinya tuh kita masukkan di sini ya. Jadi kita ada event internal misalnya. Event internal tuh misalnya kegiatan forum silaturahmi ini. Nah, ini agak lama. Nantinya buat kegiatan forum silaturahmi itu nanti semua materinya. Nah, ini di sini teman-teman bisa akses di sini. Tadi materi-materi yang di-share sama Mas Dede itu bisa diakses di sini. Kemudian kita juga ada kegiatan eksternal, misalnya kita diundang kegiatan sosialisasi dari pemerintah, teman-teman juga akan bisa mengakses informasinya semua di sini. Dan kita juga akan ada, misalnya ada kegiatan rapat focus group discussion dengan pemerintah, itu semua informasinya akan kita share di sini. Nah, selanjutnya dari Ketua Harian Asta, Mas Rian Fadilah, itu akan men-share terkait kegiatan kita kemarin di focus group discussion untuk pengembangan ekosistem industri drone di Indonesia. Nah, Mas Rian akan nge-share sedikit informasi terkait program-program dukungan pemerintah untuk mendukung industri teknologi di Indonesia. Silakan, Mas Rian. Oke. Kirain tadi mau sesi tanya jawab dulu sama Om Dede, soalnya saya pun ada pertanyaan langsung. Oh iya. Pertanyaannya terkait ini Om Dede, kumisnya pakai apa bisa setebal itu? Canda. Nanti bisa dibuka. Minyak kumis itu juga TKDN tinggi, jangan salah. Jenggo. Saya juga mulai nungguin sih. Alright, thank you Indra, thank you Om Dede. Sebelumnya ini juga saya ucapkan terima kasih banyak sama teman-teman yang udah hadir. Ini saya jujur lihat ada beberapa nama baru yang mungkin ada beberapa yang familiar, beberapa belum. Jadi saya mau izin juga perkenalkan kembali, nama saya Rian Fadel Hadi, selaku Ketua Harian Asta. Nah, mungkin di sini saya cuma nambahin aja, maksudnya saya nggak ada presentasi atau materi spesifik kayak yang tadi Mas Dede tampilin. Ini sekedar sharing aja sih, bahwa betul tadi juga Indra udah cerita mengenai ini sebenarnya pre-event dari Asta untuk teman-teman, karena dalam waktu dekat, kalau nggak salah tanggal 24 Maret, itu dari Kemenperin menginisiasi adanya kegiatan workshop TKDN untuk teman-teman pelaku industri dan penggiat drone. Tadi udah mention juga rencananya kegiatannya di Jogja, terus sekitar mungkin setengah sampai 1 hari, dan itu narasumbernya nanti langsung dari PTSI, dan di situ judulnya memang workshop. Jadi mungkin kalau bahasa di kementerian itu semacam BIMTEK kali ya. Jadi teknis, tadi mungkin Om Dede udah kasih spoiler lah ya, itu kita hanya kejar di waktu setengah jam, 40 menit, dapat informasi sebanyak itu. Nah, nanti di workshop akan lebih dalam lagi sih, karena kita mungkin akan makan setengah hari sampai bahkan seharian. Gitu. Dan itu langsung dijelaskan oleh asesor dari PTSI. Jadi nanti untuk itu kalau udah ada undangan, sesegera mungkin kita akan share ke teman-teman. Jadi seperti itu. Nah, terus tadi kenapa sih TKDN? Mungkin teman-teman juga bingung, kenapa TKDN? Tadi Mas Dede udah jelasin di awal bahwa ada referensi-referensi aturan ataupun peraturan pemerintah ataupun bahkan undang-undang mengenai TKDN. Jadi memang kalau kita bicara industri, pemerintah tuh selalu bahasan utamanya tuh TKDN atau lokal konten gitu kan, termasuk offset dan kawan-kawannya. Kenapa? Karena memang itu langkah paling tepat dan paling cepat untuk menggenjot pertumbuhan industri lokal, gitu. Jadi tadi yang disampaikan ya, terus mungkin teman-teman juga bingung ya, terus apa benefitnya gitu kan? Tadi di slide-nya Survei Indonesia itu udah di-mention sebenarnya bahwa ada kata-kata wajib dibeli. Nah itu betul tertulis di aturan-aturan yang ada. Nah bahkan kemarin hari Kamis Asta kita juga ikut forum undangan dari Kemenperin, itu forum sinergisitas semua sektor industri di bawah Direktur Jenderal 5T. Nah, di situ ditekanin lagi soal TKDN. Jadi Kemenperin memang salah satu program utama adalah terkait TKDN. Dan komitmen pemerintah pun
real ya dengan adanya aturan-aturan, termasuk juga dengan adanya P3DN dan kawan-kawan. Jadi seserius itu sampai mungkin salah satu highlight-nya adalah ada komitmen dari pemerintah untuk membelanjakan dana APBN ataupun APBD, termasuk dana BUMN ataupun BUMD di tahun 2022 itu sejumlah setidaknya 400 triliun untuk produk dalam negeri. Nah, syarat produk dalam negeri itu apa? Syaratnya itu tadi, setidaknya terdapat tingkat komponen dalam negeri atau TKDN minimum 25%. Hanya 25% loh. Kenapa 25%? Karena teman-teman di Kemenperin, termasuk di Bappenas juga aware, kita itu secara industri, kalau kita bicara upstream sampai downstream gitu, dari hulu sampai hilir, belum komplit. Indonesia itu, kalau ditanya hulu, industri apapun, kecuali mungkin industri ekstraksi ya, kayak migas atau tambang, kita nggak punya. Bicara komponen, apalagi elektronika, telemotika, nggak ada yang punya. Jadi akhirnya ya udah, emang kita nggak usah muluk-muluk TKDN 50%, 60%, nggak, 20% aja dulu. Karena ya itu tadi, ada pemahaman bahwa di kita masih seperti industrinya. Walaupun pelan-pelan dari pemerintah juga banyak program memberikan insentif kepada industri-industri yang membuka di sektor hulu, gitu. Supaya sektor mid dan sektor hilirnya juga berkembang. Gitu. Jadi itu saya pas kemarin dengar, kebetulan yang menjelaskan juga itu, kalau nggak salah ketua tim P3DN yang di Kemenperin ya, senilai 400 triliun itu bukan angka yang kecil. Dan itu komitmen dari pemerintah. Bahkan yang mention atau yang menyebutkan angka 400 triliun itu langsung dari Pak Jokowi. Ya, jadi seserius itu sebenarnya pemerintah punya komitmen untuk tadi menggenjot pertumbuhan dan perkembangan si industri dalam negeri. Gitu. Jadi itu yang saya rasa TKDN ini memang ya setidaknya kita khususnya pelaku industri penggiat drone kita harus benar-benar aware nih, karena ini jadi tools sebenarnya, jadi kesempatan, jadi kuncian gitu buat teman-teman supaya karena dari kemarin kan kalau kita forsil ini kan udah banyak ya, dari ini forsil ke berapa, 12 atau 13 Hendra, kan salah satu selalu adalah di setiap forsil itu bahasan-bahasan ini ntar gimana nih, ntar yang luar keburu masuk apa segala macam. Nah itu sebenarnya dari pemerintah tuh udah ngasih fasilitas gitu, ini manfaatin aja TKDN, karena ketika produk teman-teman dapat sertifikat TKDN minimum 25%, kayak misalkan Mas Dede tadi ya, Frogs, terus didaftarkan di LKPP, maka kementerian, lembaga, BUMN, dan BUMD itu wajib membeli. Wajib itu maksudnya kalau ada kebutuhan untuk drone. Maksudnya bukan berarti tiba-tiba, ada nih terus nggak ada kebutuhan tapi dibeli, nggak. Tapi maksudnya kalau tiba-tiba ada, entah kementerian mana atau lembaga mana, emang ada kebutuhan untuk beli drone, dan di LKPP itu sudah ada produk drone, maka produk itu yang wajib dibeli. Nggak perlu ada lelang, nggak perlu ada tender, nggak perlu ada proses pengadaan yang rumit, nggak. Langsung purchase. Kalau pemerintahan KL itu pakai LKPP kan, e-katalog. Kalau di BUMN, BUMD itu pakai pada UMKM. Jadi sebegitunya sebenarnya. Jadi ini makanya teman-teman saya rasa betul harus memanfaatkan fasilitas tersebut. Dan nanti juga ada workshop segala macam dari Kemenperin, itu mangga diikutin aja. Karena betul-betul bermanfaat buat, terutama buat teman-teman yang memang kegiatan utamanya adalah memproduksi gitu ya. Soalnya memang masih beratnya itu di produk. Kalau jasa itu belum. Mungkin ada beberapa, mungkin kalau teman-teman yang provide jasa terus di migas, itu sudah TKDN itu kan jadi komitmen ya, karena memang SDM itu ada kerjasama dengan Kemenperin. Jadi bahkan jasa pun itu harus ada komitmen sekian persen dalam negeri gitu. Tapi kalau di sektor lain kayaknya belum. Tapi ya sekarang yang kita coba galakan, yang pemerintah juga coba push banget itu terkait produk. Jadi ini harus dimanfaatkan. Nah, intinya itu aja sih yang pengen saya sampaikan. Terus mungkin ada beberapa update juga di Desember kemarin, kan mumpung dia lagi ngumpul. Nah, kita juga udah jadi Januari Februari kemarin nggak ada kegiatan. Ini forsil pertama kita di 2022. Di Desember kemarin ada 2 agenda dari Kemenperin yang memang kita diundang secara spesifik karena bahasannya itu terkait perkembangan ekosistem industri drone. Jadi spesifik. Jadi Kemenperin itu udah menaruh perhatian khusus terhadap industri drone, karena dari asesmen mereka juga lihat ya harusnya industri ini walaupun sekarang secara secara size of business atau size of marketnya belum sebesar itu, tapi itu udah jadi bibit yang menarik gitu lah. Makanya mereka pengen bina. Itu ada 2 agenda dan bahasannya tadi ekosistem, gimana cara menumbuhkan ekosistem, dan di agenda yang pertama itu memang dijelaskan mengenai program-program fasilitas dan insentif yang Kemenperin bisa berikan kepada
industri drone gitu ya. Nah, ini sebenarnya bukan spesifik kepada industri drone sih, tapi secara general kepada industri dalam negeri gitu. Jadi ada banyak sebenarnya ya yang termasuk kayak tax holiday lah, tax allowance lah, kemudian ada program padat karya, kemudian program vokasi dan kawan-kawan, itu banyak benefitnya. Yang ujung-ujungnya itu entah ke pengurangan pajak lah dan kawan-kawan. Itu sebenarnya banyak banget. Pokoknya industri lokal itu sebenarnya banyak bisa menerima benefit lah, supaya tetap bisa bersaing gitu kan, khususnya dalam negeri. Dan ada beberapa update juga kemarin itu. By the way, kalau teman-teman mau ngakses materinya langsung, itu bisa di website kita ya. Tadi Indra udah kan di website kita bagian kegiatan, itu di rapat atau di eksternal. Itu kalau teman-teman buka, semua materi presentasi ada di situ. Jadi teman-teman bisa langsung akses. Termasuk yang FGD 1 mengenai fasilitas dan insentif dari pemerintah. Itu sebenarnya ada 2 narasumber. Yang pertama itu dari, saya lupa pokoknya bagian memang insentif, fasilitas dan insentif lah ya di Kemenperi atau gimana, saya agak lupa, tapi memang bicaranya soal insentif itu ya, terkait bea masuk lah, terus bantuan ekspor lah dan kawan-kawan. Terus yang satu lagi itu terkait TKDN, itu sumbernya kemarin narasumbernya langsung dari PTSI. Nah, itu detailnya bisa langsung diakses di website, tapi summary-nya yang bisa saya sampaikan ada itu tadi banyak insentif, dan ada beberapa yang menarik. Yang pertama adalah yang tadi TKDN saya sudah ceritakan ya, bahwa itu pokoknya inilah jadi fasilitas yang jangan sampai disia-siakan sama teman-teman yang memang punya produk yang di-develop dalam negeri. Kemudian yang kedua, ini terkait insentif fiskal dan non-fiskal, itu juga ada beberapa yang mungkin berkaitan dengan pengembangan drone. Pertama itu terkait fasilitas penelitian dan pengembangan. Ini mengacu ke PMK 153 tahun 2020. Ada 2 konteks yang nempel dengan drone. Yang pertama konteks elektronika, sama yang kedua konteks pertahanan. Nah, itu teman-teman bisa cari info lebih lanjut. Kalau ada litbang drone yang berhubungan sama konteks elektronika dan pertahanan, sebenarnya benefitnya apa aja sih, atau fasilitas yang bisa terima apa aja sih, itu bisa dicek di PMK-nya. Sedangkan kalau untuk insentif non fiskal dari Kemenperi itu juga sebenarnya ada bantuan pembiayaan ekspor dan impor untuk produk kedirgantaraan. Jadi kan drone ini kalau di Kemenperi itu masuknya di kedirgantaraan, pokoknya di Direktorat Jenderalnya itu di Ilmate, industri logam, mesin, alat transportasi dan elektronika, tapi di direktoratnya itu Direktorat Timatap, jadi masuknya ke ini alat transportasi, khususnya dirgantara. Nah, itu ada juga fasilitas pembiayaan ekspor gitu. Jadi yang kayak gitu-gitu mungkin saya nggak bisa sampaikan detail, tapi teman-teman bisa cari info lebih lanjut lah. Saya sampaikan keywordnya aja ya. Terus ada beberapa paper juga terkait KBLI sama terkait buku tarif. Nah, kalau untuk KBLI itu akhirnya ada spesifik nih, KBLI 30300 itu terkait industri penerbangan. Sedangkan kalau untuk buku tarif, mungkin teman-teman sebelumnya ada yang pernah import drone components atau bahkan import drone as a system gitu ya. Itu kan ya, macam-macam sih, ada yang pakainya alat fotografi, ada yang pakainya alat fotografi, ada yang pakainya aircraft 8801 atau 8802 gitu. Nah, di buku tarif 2002 itu udah ada spesifik kategori untuk drone, yaitu 8806 XX itu untuk drone sebagai satu sistem, sama 8807 XX itu drone komponen. Jadi akan lebih enak lah kalau misalkan tadi ya, termasuk komponen ya. Kalau teman-teman impor flight controller dan kawan-kawan tuh sekarang udah clear gitu. Kalau kita declare itu sebagai drone komponen, maka mengacu ke tarif yang nempel di 8807 itu. Karena sejauh ini tarifnya itu ada perubahan. Yang sebelumnya kalau di 88 itu mungkin kena 5% sama 7,5% ya. Sekarang itu flat semua 0%. Dan nggak ada lartas. Jadi nggak perlu ada survei dengan kawan-kawan. Ini sebenarnya dari satu sisi jadi celah, maksudnya produk asing jadi lebih mudah untuk masuk gitu kan, karena nggak kena pajak dan kawan-kawan. Tapi di sisi lain juga jadi opportunity buat teman-teman pengembang lokal, karena drone components juga jadi 0% biaya masuk dan tarifnya gitu. Dan juga nggak perlu khawatir, karena ketika produk asing masuk nih, dengan adanya TKDN kan tetap terlindungi produk-produk yang dikembangkan dalam negeri gitu. Jadi tetap pemerintah pun memikirkan safeguard-nya. Maksudnya pemerintah juga sadar kalau misalkan rely on industri lokal dalam kondisi saat ini mungkin agak berat, karena ya tetap terkait penguasaan teknologi kita belum secanggih itulah, masih agak ketinggalan, tapi kita coba catch up gitu kan. Makanya tetap dibuka keran supaya kita bisa manfaatkan teknologi-teknologi terkini, tapi sambil pelan-pelan kita bangun industrinya. Kalaupun ada produk asing dan kawan-kawan,
tetap harus ada added value yang diterima sama masyarakat kita. Jadi itu sih yang saya lihat strategi yang pemerintah miliki dan diterapkannya itu melalui kebijakan-kebijakan yang ada di Kemenperin. Seperti itu. Jadi ya mungkin itu yang saya bisa share. Detailnya berarti tadi materi kawan-kawan maka bisa dicek di website. Itu bisa dipelajari secara detail. Tapi tadi yang kata kuncinya dari sekian banyak materi dan diskusi-diskusi yang kita lakukan dengan Kemenperin, ya, pokoknya utamanya tadi terkait TKDN, jangan sampai tidak dimanfaatkan. Sama yang kedua, ya kalau ada fasilitas lain, tadi baik itu fiskal, non-fiskal, dengan kawannya juga, itu jangan sampai lepas. Gitu. Itu mungkin teman-teman yang bisa saya share. Saya kembalikan ke Indra. Terima kasih. Iya, makasih Mas Rian. Nah, selanjutnya kita masuk ke sesi diskusi aja. Jadi teman-teman yang mau berpendapat atau bertanya, silakan raise hand aja. Nanti bisa saya kasih giliran. Nah, sambil menunggu teman-teman yang mau bertanya, sebenarnya saya juga udah banyak pertanyaan nih. Nah, sebenarnya program untuk pendaftaran sertifikasi TKDN ini sebagai adalah program pemerintah juga kan. Nah, saya tanya nih ke Mas Dede, untuk mengurus TKDN sampai keluar kemarin itu keluar biaya berapa, Mas, kalau boleh di-share? Ya, saya lupa. Sebenarnya bukan lupa sih, memang sengaja nggak saya sebutkan supaya memang ditanya sih, supaya diskusi. Baik, jadi gini. Dan ini kemarin karena kita memang Prox Indonesia alhamdulillah punya apa ya bisa dibilang channel-channel atau link-link yang bisa membawa kita masuk ke Kemenperin, ke kegiatan-kegiatan Kemenperin secara umum dan secara khusus. Nah, semenjak di dalam itu memang kita langsung ditawarin oleh PTSI. Jadi waktu tahun lalu itu memang ada program dari Kemenperin. Program sertifikasi gratis untuk TKDN, satu perusahaan dapat jatah 8 produk. Silakan sertifikasi. Tapi karena kita masih meraba-raba, kita coba dulu satu produk karena memang ternyata effortnya besar. Kita mulai itu dari tanggal 30 Agustus, bulan Agustus, baru keluar sertifikatnya kemarin. Berapa bulan tuh kita yang tektokan, siapin ini, ngebongkar file lagi, tektokan lagi. Hal-hal seperti itu ternyata untuk satu produk ya, untuk satu produk, tapi mulai kita berhasil dan dibantu sama PTSI. Nah, waktu itu seperti yang saya bilang tadi, tahun lalu ada program itu jadi gratis. Nah, saya dapat informasi dari Mas Rahmat Wiki yang tadi saya sebutkan, yang dari PTSI, dia bilang kalau biasanya dengan industri-industri biasa itu biayanya itu satu produk ya, bukan satu kali. Satu produk itu biayanya 25 juta rupiah. Bayangin, berarti kita sudah disubsidi pemerintah 25 juta kali 8, berapa tuh? 200 juta ya. 200 juta untuk satu perusahaan. Kalau misalnya kita ada 8 produk, ya monggo 8 produknya disertifikasi. Kalau misalnya Nah, jadi waktu tahun lalu itu memang ada program itu. Nah, tahun ini saya dapat bocoran juga bakal ada program itu. Dan tentunya nanti kita konfirmasi butuh channel-channel dalam arti kata tanda kutip informasi ya. Maksudnya kan informasi terkadang memang bukan sulit diakses, kadang kitanya juga yang malas untuk nyari tahu. Nah, di sini Asta mewadahi teman-teman semua untuk bisa menghubungkan nih program-program dari pemerintah sama kebutuhan-kebutuhan kita. Jadi nanti kemungkinan dari program ini akan lanjutan program sertifikasi gratis itu kalau memang betul informasinya akan berlanjut, pastinya Asta bakal dapat jatah tuh untuk industri drone dalam negeri. Nah, itu juga saya mengundang teman-teman semua dan menyemangati supaya bukan hanya Sekar Agri aja yang punya sertifikasi TKDN yang bisa masuk ke pasar-pasar pengadaan pemerintahan, masuk di katalog dan lain-lain. Ada tentunya teman-teman yang lain juga supaya bisa meramaikan industri ini lebih ramai lagi. Jadi ngajak supaya aktif di Asta itu lebih ini lagi gitu. Iya. Itu mungkin buat teman-teman kalau udah bergabung di grup Asta pasti dapatlah informasi terupdate gitu ya. Ya. Nambahin juga kalau untuk program gratis kemarin sih dari Umate info tetap ada tahun ini, tapi jatahnya mungkin berkurang. Secara nasional itu cuma 1.600 produk yang dikasih gratis. Tapi lagi diajukan anggaran tambahan ke DPR itu sampai 10.700 produk
yang itu nilainya paling enggak, maksudnya nilai asesmennya aja itu sekitar puluhan atau berapa miliar gitu, saya lupa. Yang pertama. Terus yang kedua juga, tadi Mas Dede sempat mention, emang di Indonesia itu yang ditunjuk oleh Kemenperin cuma 2 PTSI sama Subkovindo. Tapi kemarin juga dari teman-teman industri itu merasa keberatan karena PTSI sama Subkovindo itu nggak punya resource yang cukup untuk menghandle sertifikasi TKDN seluruh produk yang ada, karena Kemenperin itu dalam 1 tahun bisa nerima permintaan sertifikasi itu sampai 17.000 produk, which is ya kebayang lah Indonesia 270 juta orang kan, berapa produk yang kita develop kan banyak banget, dari tadi batik sampai drone atau bahkan sampai mobil gitu kan. Jadi lagi digodok juga supaya Kemenperin bisa ngasih otoritas asesor ini nggak hanya ke PTSI dan Subkovindo, tapi termasuk juga ke balai-balai besar yang Kemenperin punya, atau termasuk juga ke asosiasi. Jadi ini yang masih kita tetap ikutin perkembangannya. Syukur-syukur nanti Asta bisa dapat kesempatan itu untuk jadi asesor, tapi khusus produk drone dalam negeri, tapi kan otomatis akan jadi benefit juga buat teman-teman. Gitu. Dan sebenarnya kan dengan teman-teman Asta udah dapat bocoran bagaimana cara melakukan self assessment, itu bisa mempermudah juga, bisa mempercepat kan. Jadi kita udah ngisi formnya sendiri, jadi ketika proses registrasi itu prosesnya bisa lebih cepat gitu. Jadi ngantrinya nggak kelamaan gitu. Nah, jadi nanti bisa akan di-share gitu ya di grup tadi form-form yang udah di-share sama Mas Dede. Boleh kasih tambahan Om Indra dengan James, mohon maaf saya lagi di jalan. Sikat Om. Ya, selamat sore rekan-rekan sekalian. Om Dede, Om Rian, Om Asa, Om Indra, dan Om Gatot dan sebagainya. Sekedar berbagi pengalaman yang apa yang sudah dilakukan Om Dede, kadang-kadang ada satu yang kita kelupaan. Ini pengalaman saya adalah mengenai soal administrasi perusahaannya. Dalam hal ini IUI, izin usaha industri. Nah itu kita juga harus ada. Benar kan Om Dede ya? Iya Om. Tadi makanya di akun Sinas itu sudah langsung ditagih sih. Betul. Nah itu dia. Makanya kemarin kita juga sempat terkendala karena IUI kita belum teraktivasi, sehingga sempat ya agak lama gitu loh. Nah itulah saya mengingatkan untuk teman-teman untuk administrasi perusahaannya jangan sampai terlupakan. Putus ya, Mas Om James. Ya, tapi intinya betul ya, administrasi perusahaan jangan sampai lupakan. Jadi ketika program untuk pengurusan sertifikasi TKDN ini udah dibuka lagi, minimal dari teman-teman udah punya akun Sinasnya dulu gitu. Jadi bisa lebih cepat prosesnya. Om James, udah bisa nyambung lagi? Iya, keputus. Sorry, keputus. Putus lagi kayaknya Om James. Oke, sambil menunggu Om James. Teman-teman mungkin ada yang mau bertanya atau memberi informasi? Nah, saya ada pertanyaan nih, Om Dede. Drone itu kan kita sebenarnya ada satu produk, itu kan ada beberapa konfigurasi ya, misalnya untuk payload-nya misalnya kan ya. Jadi pakai kamera 1, kamera 2, kamera 3. Nah, kalau seperti itu untuk pendaftaran TKDN-nya, kita daftarnya per konfigurasi itu atau gimana? Saya rasa kalau misalnya, saya rasa kalau misalnya untuk konfigurasi pilot selamat itu tidak terlalu major ya, tidak terlalu major. Sama kayak ini Sekar Agri, kan ini Sekar Agri drone sprayer ya. Kita mode spreader pun kan cuman mengganti sprayer sama spreadernya. Itu masih dianggap satu sih. Kemarin juga kita sempat bilang begitu. Karena konfigurasi umumnya sama. Tinggal itu namanya fitur ya. Itu kan fitur ya, bukan konfigurasi. Kecuali misalnya Sekar Agri quadcopter sama hexacopter itu mungkin memang beda produk. Tapi kalau kayak gitu saya rasa itu fitur. Ya.
Soalnya itu kan kita antara payload 1 dan payload 2, untuk sekarang kan drone kita tuh mahalnya di payloadnya nih. Antara kamera 1 dan kamera RGB dan kamera multispektral itu kan harganya udah beda banget gitu kan. Nah, nanti itu gimana nih? Persen harganya kan pasti tapi beda juga. Mungkin saya saran Om, justru malah waktu kita sertifikasi TKDN nggak usah masukin kameranya dulu. Karena kalau misalnya kameranya mahal nih, kan dan kameranya bukan produk dalam negeri ya. Betul, betul. Nah, kalau dia langsung dimasukin di COGS yang kita daftarkan ke sertifikasi, dia bakal berpengaruh besar tuh sama tiket komponen dalam negeri kan. Mendingan justru kita waktu kita daftarkan satu produknya dulu, payloadnya memang terpisah. Oke, jadi base configuration-nya aja gitu ya. Jadi kayak gini, nanti teman-teman, saya alhamdulillah sekali lagi saya mengucapkan sama Mas Dwiki dimanapun kau berada, kalau dia bisa nonton ini, Mas Dwiki, saya banyak sekali kita sampai malam rapat, kadang saya ganggu tektokan tanya ini itu. Mas Dwiki ini orang PTSI, asesornya kita. Biasa ada asesor dan harusnya kebanyakan asesor itu mempermudah kita. Jadi mereka akan men-share ya tanda kutip trik-trik. Jadi untuk sertifikasi TKDN itu gimana nih? Apalagi yang kita cari celahnya supaya TKD-nya kita naik. Termasuk yang tadi, misalnya ada nggak Om? Ada nggak Pak file ini, file itu, file mockup? Ada nggak Pak prototype sebelum ini? Oh ada nih, kita masukin. Pokoknya semua data yang kita bisa kita masukin, mereka akan minta. Nah orang SC ini supaya presentasinya bisa terpenuhi. FYI, Sekar Agri kan dapat 27, sekian ya, alhamdulillah masih di atas 25%. Nah FYI, makanya itu pentingnya self assessment yang tadi saya sebutkan di awal, karena atau mungkin correct me if I'm wrong ya, program yang kemarin itu ada yang sebut tapi tidak tersebutkan secara ini, tapi saya disebutkan sama PTSI-nya, dia bilang begini. Makanya saya tahu tadi harga satu produk itu biaya sertifikasinya 25 juta karena dia bilang begini, Pak, kalau Bapak nanti kan ada self assessment, terus nanti ngobrol dulu sama sama PTSI-nya sebelum kita daftar tadi mengajukan sertifikat di Sinas. Makanya itu penting, jangan dulu kita ngajuin sebelum kita self assessment sama diskusi sama orang SI-nya. Kenapa? Karena kalau misalnya ternyata self assessment atau assessment kita hasilnya kurang dari 25%, itu bakal tidak masuk dalam program. Ya, kemarin sih begitu. Saya nggak tahu kalau program tahun ini beda ya. Kalau kemarin bahasanya begitu. Kalau di bawah 25% dan Bapak sudah ngajuin untuk permohonan sertifikasi, jadinya bayar, tidak masuk di program free sertifikasi. Ada bahasa begitu kemarin. Ya, nggak dapat gratisnya. So kita harus bayar 25 juta untuk satu produk. Tapi kemarin alhamdulillah, nah kemarin juga itu nanti bakal banyak trik-trik lah, tanda kutip trik-trik, apalagi yang kita bisa ngajuin karena verifikatornya kan dari PTSI sama 2 layer tuh dari SI untuk sama kita tektokan baru diajuin ke Kemenperin-nya. Nah biasa kalau kita sudah ngajuin ke Kemenperin dan hasil asesmennya itu kurang dari 20%, takutnya yang dianggap itu. Nah makanya itu banyaknya diskusi nanti. Nah termasuk nanti kita mungkin di Dasar juga bakal akan banyak forum diskusi. Tahun ini mungkin kita bakal ngajuin spray 20 liter sama Nagari sama Axel Mapper. Itu juga tahun ini kita mau coba lagi sih. Artinya kita sudah punya pengalaman sih kemarin. Nah, kalau misalnya dari hasil Sekar Agri sendiri, dari hasil keluarnya sertifikat TKDN-nya sama self assessment-nya itu beda berapa persen, Mas Dede? Lumayan jauh sih. Lumayan jauh. Tapi alhamdulillah masih terpenuhi. Seperti yang tadi saya sebutkan ya, waktu self assessment kita bebas-bebas aja ya, bisa tentuin wah produk saya 100% kok TKDN, tapi ya makanya itu ada cara-caranya, ada tahapan-tahapannya. Makanya tetap mesti ada self assessment. Kita itu beda, itu saya bocorin nggak ini? Kita beda sekitar, kita tuh self assessment tuh dapat 40%. Nah, ternyata sampai sana kita dapatnya 27%. So itu makanya tadi, mungkin ini saya jadi bocoran ya. Makanya self assessment itu penting, paling tidak ada pendekatan, satu, ada kepercayaan dirian, satu, kedua, ketiga ya itu tadi kita bakal sebenarnya juga bakal mempermudah pekerjaan orang sana sih. Jadi dia nggak mulai dari nol, karena mereka bakal berangkat dari situ sih, berangkat dari self assessment kita, baru kemudian mereka juga akan verifikasi ulang.
Nah, jadi kita tuh self assessment dapat 40%, 40, sekian kalau nggak salah. Terus ternyata hasilnya dapat di 27%, tapi alhamdulillah masih di atas, masih dapat target lah. Kayak gitu. Iya, siap. Jadi tadi bocorannya ya, teman-teman. Ya, termasuk tuh salah satu tadi trik-triknya Om Indra. Ya Om Indra, kalau misalnya ada payloadnya yang mahal, kan itu kan berpengaruh sama presentasi dari harga produk. So bakal kita ngajuinnya nggak usah yang part-part mahal. Kalau kita bisa anggap itu fitur, mendingan jangan dilekatkan sama produk, diluarkan. Jadi produknya kita maksimalkan produk kita lagi. Satu, kedua tadi maksimalkan customize sih. Kalau ada custom produk, kayak misalnya kita bikin dari resin casting, itu namanya shoe, landing shoe. Jadi di Sekar Agri landing gear-nya itu ada shoe-nya, ada sepatunya. Itu pun kita custom sendiri, maksudnya itu juga ngebantu sih. Walaupun mungkin 0,0 sekian persen, tapi paling dia ngebantu. Bagaimana cara kita membuat satu produknya kita mungkin dibanyakin nih hasil satu part customnya, kemudian mungkin dibanyakin testingnya. Dokumentasi testing itu bakal pengaruh semua. Iya, iya. Dan walaupun misalnya ada komponen yang bisa langsung beli dari luar gitu ya, harganya lebih murah, lebih baik tetap beli dari distributor dalam negeri gitu ya, karena itu persaingan. Ya, itu juga salah satunya sih, karena bakal ada persentase bahwa kita tetap belinya di Indonesia. Iya, jadi bocorannya udah banyak banget nih. Teman-teman mungkin ada yang mau bertanya? Silakan. Jangan malu-malu. Ini sudah ngerti semua atau sudah bingung semua? Saya mungkin mentegur Om Aliseto ya. Om Aliseto apa kabar nih? Ini Om Aliseto, saya ketemu waktu di Dubai. Beliau orang Indonesia yang di Dubai dan di industri drone juga. Mungkin nanti bakal kita undang jadi pemateri ya Om Ali. Ngomong dong. Mas Ali. Mas Ali mana nih, diem aja Mas Ali? Pasif beliau. Di sana berarti di sana masih jam 2 siang. Beda 3 jam. Mungkin lagi rapat kan. Oke teman-teman, karena ini kita udah lewat nih dari agendanya sampai jam 5. Tapi kalau misalnya teman-teman masih ada pertanyaan atau masih ada yang mau didiskusikan, kita bisa perpanjang sampai 5.15. Silakan. Mas Indra, saya mau ngucapin selamat nih kepada Bang Dede atas pencapaiannya. Halo? Iya, Mas Dede masih di mute. Pak, makasih Pak. Ya, atas pencapaiannya nih, Mas Asam masuk langsung gebrak, langsung dapat sertifikat nih orang-orang kementeriannya takut kayaknya. Jadi menarik banget ininya diskusinya, sama seperti kita juga mengadakan self assessment untuk pajak ya Bang Dede. Jadi kita mungkin tinggi tapi ternyata tapi nggak mungkin kalau pajak justru kebalikannya. Pasti dia akan men-charge-nya lebih tinggi daripada lebih rendah. Yang saya pertanyakan adalah satu, karena kan kita juga tertarik untuk masukin di pertanian tuh. Tapi saya dengar katanya harus tetap dites di Mektannya pertanian. Saya pernah tahu dulu Bang Yosa, kalau nggak salah mereka masuk di sertifikasi Mektannya, tapi belum TKDN. Nah, gimana ini kejelasan mengenai prosedurnya seperti itu? Terima kasih. Ya, Mas Dede ada rencana buat ini juga, Mektan juga? Oh, iya, makasih Pak. Ya. Pak Alex. Ya, makasih masukannya. Nanti untuk bocoran sih, saya mungkin setelah ini kita bakal coba ini dulu, yang lebih luas dulu ya. Maksudnya Mektan oke, tapi kayaknya berpotensi, tapi lebih sempit lagi. Karena kita ngelihat sebenarnya yang gunakan drone sprayer ini bukan hanya Kementan ya. Satu, karena kita dapat beberapa potensi pasar ke langsung pemerintahan daerah. Satu. Jadi kita mungkin setelah ini bakal coba ke SNI sih. Mungkin itu karena itu lebih teknis ya, lebih teknis. Satu, kedua lebih meyakinkan customer juga lah terhadap kualitas produknya. Jadi mungkin arahnya bakal ke SNI. Tapi memang kalau misalnya ada potensi-potensi untuk masuk ke sertifikasi Kementan, sertifikasi dan lain-lain. Karena kalau masalah riset kan sekarang juga sudah mau disatuin sama BRIN ya.
Saya nggak tahu kalau misalnya per kementerian kita harus masuk ini dulu satu, tapi makanya kita lebih ke yang umum dulu sih. Nah itu TKDN satu. Kemudian setelah ini mungkin kita bakal coba SNI, yang mana mungkin SNI juga bahkan belum ada standarnya untuk drone ya Om Rian ya. Nah itu nanti mungkin Asta bakal terlibat juga tuh banyak untuk menentukan standarnya. Itu ide yang menarik tuh. Nah, karena SNI ini bisa jadi double safeguard selain TKDN. Nah, TKDN kan untuk ngeprotek supaya kalau ada pengadaan pemerintah sama BUMN-BUMD itu harus beli produk lokal. Nah, kalau SNI ini terkait buku tarif. Kalau misalnya memang kita bisa establish SNI drone Indonesia gitu ya, maksudnya drone ya nanti dipecah lah, mungkin ada untuk spraying atau untuk mapping segala macam. Terus di buku tarif update 2027, oke lah bea masuknya 0%, tapi di lartasnya lo harus SNI. Nah itu juga jadi double safeguard, keren banget tuh. Kayaknya betul bisa kita mulai godok kayaknya nih terkait SNI. Ini saya ada pertanyaan terakhir sih buat Mas Rian nih. Kalau dari yang kita baca-baca kan yang TKDN, produk yang paling besar itu ya, kendaraan, itu AGIA sampai 94%. Nah, apakah memungkinkan ya buat drone lokal sendiri bisa mencapai ke sana? Pertanyaan yang menarik. Kalau dalam waktu dekat enggak. Karena tadinya, maksudnya pemerintah pun sebenarnya dengan tadi yang Mas Dede jelaskan ya, pengembangan pun diakomodir ya kan dalam penghitungan TKDN walaupun dibatasi 30%. Itu tuh sebenarnya salah satu langkah pemerintah untuk ya karena pemerintah tahu tadi kan basic components kita nggak ada. Yang bikin resistor bahkan nggak usah sampai resistor ya. Atau jangan sistem deh, jangan PDB deh, anggaplah ya itulah resistor kawan-kawan atau selama kita masih pakai XT60 gitu kan. Kayaknya ya belum bisa sampai 94% gitu. Mungkin butuh waktu dan waktunya panjang nggak dalam waktu dekat. Jadi ya itu kondisinya. Kalau otomotif itu kan memang apalagi ya contohnya AGIA gitu ya. Otomotif itu memang salah satu industri utama lah yang dibina sama Kemenperin, makanya mereka terkait TKD ini juga dari kapal kan dimanfaatin banget gitu. Jadi kalau untuk drone bukan nggak mungkin ya, tapi butuh effort yang luar biasa sih. Butuh effort yang luar biasa. Dan butuh waktu juga. Yang kemarin kalau teman-teman ingat kan Pak Sefgede itu juga diceritain kalau terkait TKDN ada beberapa success story yang skalanya nasional gitu. Yang ini tuh jadi bahkan ceritanya pun sampai ke presiden. Yang pertama itu tadi mungkin otomotif, ya, contohnya AGIA gitu ya. Terus yang kedua adalah terkait HP juga kan. Bahkan HP itu ada aturannya tersendiri sekarang penghitungan si TKDN HP gitu. Ini juga supaya kita kan konsumen HP terbesar ke-4 atau ke-5 di dunia gitu kan, tapi nggak ada yang buka pabrik di Indonesia. Makanya pemerintah melalui Kominfo itu ngeluarin peraturan menteri sendiri khusus bahwa untuk base station sama mobile station itu wajib minimum TKDN sekian, jadi itu memaksa produsen-produsen HP itu untuk buka pabrik di Indonesia gitu. Walaupun mungkin masih assembly aja, tapi nggak apa-apa. Itu assembly kan juga added value. Itu pelan-pelan pun lama-lama dipindahin ke sini semua gitu kan, basic komponen atau supporting industrinya hidup dan kawan-kawan. Jadi ya berkembang semua gitu. Itu satu. Kemudian yang kedua, kemarin PTSI juga cerita terkait yang laptop. Itu ada pengadaan di Kemendikbud nilainya kalau nggak salah 1,3 triliun untuk pengadaan laptop. Itu pun akhirnya karena tiba-tiba ada satu produsen laptop yang komit, itu kita langsung buka aja deh pabrik di Indonesia apa segala macam. Ya akhirnya si komitmen Kemendikbud pengadaan 1,3 ini larinya ke produsen laptop yang punya komitmen untuk ngembangin isu dalam negeri juga. Jadi itu juga termasuk ya success story. Yang ketiga yang SDM itu juga kan tadi juga saya udah sempat ceritain. Jadi ya banyak success story-nya, harapannya sih drone juga bisa jadi salah satu success story gitu, dan itu kita tetap perlu effort yang luar biasa lah dan perlu kerjasama dari semua pihak gitu. Ya. Nah, kalau misalnya dari Asa sendiri udah kelihatan belum sih geliat industri komponennya drone itu udah mulai ada belum atau gimana? Kalau saya pribadi ngeliat sih belum. Maksudnya kalau kita spesifik drone, anggaplah kedirgantaran aja itu kan juga masih banyak polemiknya gitu. Jadi kayaknya memang perlu diberesin satu-satu. Tapi
di sisi lain saya juga ngelihat ada komitmen pertama dari pemerintah, sama kedua ya dari kita pelaku industri, gitu, bahwa ya memang ini kita harus sama-sama lah bergerak. Nanti tinggal kita sepakati aja hal-hal tertentu, mungkin teman-teman yang emang produsen terus tergabung di Asta, ya kita bisa obrolin, ayo kita bareng-bareng, nggak usah pakai XT60, kita bikin aja sendiri itu apa namanya, kabel konektor gitu kan, masa konektor saya masih harus impor gitu ya kan. Dengan begitu kan akhirnya si industri komponen bisa tumbuh, ya sih. Oke, konektor udah, terus nextnya apa? Baterai kan emang lagi jadi perhatian pemerintah juga ya, untuk bisa produksi dalam negeri. Ya udah deh, kita serap juga sekian persen, kan lumayan juga tuh baterai kalau kita bisa support di lokal kontennya. Terus nanti pelan-pelan apalagi yang kira-kira bisa kita seragamkan. Oke, propeller atau berbasis motor gitu. Lama-lama kan si industri komponen atau subkomponennya juga bisa tumbuh gitu. Tapi pertumbuhan mereka itu erat hubungannya dengan pertumbuhan si produsen atau si si integratornya gitu. Jadi ya itulah, proses sih bisa. Siap. Dari teman-teman mungkin ada tambahan? Atau kalau tidak ada, kita sudah di penghujung acara. Mungkin ada penutup dari Mas Dede sama Mas Rian? Baik, dari saya dulu ya. Baik, mungkin saya mengajak teman-teman untuk lebih semangat lagi sih untuk mendukung industri dalam negeri di bidang yang kita bisa. Yang mana sekarang kita di bidang industri tanpa awak di udara ya, drone. Kemudian nanti tetap pantangin dan kalau bisa aktif sih di grup Asta, karena bakal banyak informasi yang kita bakal share di forum ini. Dan itu karena memang di beberapa processing yang memang kita mesti kita mesti doing ya, baru bisa learning. Yang mana kita banyak belajar juga sih dari proses sertifikasi ini juga. Jadi seperti itu tadi trik-trik dan jadi mungkin teman-teman dari awal sudah bisa ngeraba itu, dan mungkin sertifikasi teman-teman bisa lebih cepat bahkan daripada yang dilalui Frogs Indonesia kemarin sebelumnya. Oke, silakan Mas Rian. Dari saya paling mengulang yang tadi saya sampaikan ini dengan penekanan. Pertama adalah bahwa industri drone itu sudah di-acknowledge oleh Kemenperin, karena Kemenperin melihat bibit unggul lah si industri drone ini. Makanya mulai sekarang lagi dibina melalui Direktorat Imatap dengan kegiatan-kegiatan adanya FGD, kemudian adanya workshop dan kawan-kawan. Jadi saya titipkan ke teman-teman di sini, khususnya ke pelaku industri dan penggiat, jangan sampai tidak memanfaatkan momentum tersebut. Yang pertama. Yang kedua adalah ya bicara momentum dan bicara fasilitas, ya, TKDN tadi itu salah satu yang real. Itu juga teman-teman yang tadi Mas Dede udah encourage juga gitu kan. Itu dimanfaatkan juga, jangan sampai nggak ada benefitnya buat teman-teman semua, supaya ujung-ujungnya ya kita bisa sama-sama berkembang gitu kan. Industri lokal bukan cuma jargon doang gitu ya, tapi emang betul-betul terasa kehadirannya, terasa juga manfaatnya buat kita semua. Dan yang ketiga, kalau untuk taktisnya, mangga kalau ada teman-teman yang ngerasa ada aspirasi gitu ya, atau ada unek-unek atau ada saran rekomendasi yang pengen disampaikan ke pemerintah, itu bisa juga disampaikan ke Asta, karena ya saat ini kita udah connect khusus ke Kemenperin, kemudian kita juga ke Kemenhub, dan satu lagi Kominfo, pokoknya yang berhubungan dengan spesifik sistem dan teknologi tanpa awak gitu. Jadi harapannya aspirasi itu bisa kita capture, bisa kita bawa, bisa kita diskusikan, dan harapannya dari diskusi dengan kementerian ataupun lembaga, ya kita bisa dapat sesuatu lah yang sekiranya win-win gitu ya. Maksudnya win-win itu industri dapat, tapi regulator juga dapat gitu. Jadi itu paling titipan terakhir. Dan terima kasih banyak udah hadir, udah menyempatkan waktu. Kita lanjut inilah ya, Mas Dede, fosil selanjutnya lah kita giatkan lagi supaya teman-teman ini makin semangat juga. Iya. Oke, kalau gitu akhir kata saya ucapkan terima kasih banyak nih ke Mas Dede sama Mas Rian dan teman-teman yang udah menyempatkan hadir di Polstri kali ini. Jangan lupa untuk tetap semangat dan tetap aktif dipantau grup Astanya, karena pasti akan selalu ada update dan ada informasi terbaru. Dan ditunggu aja informasi paling dekat itu terkait program pelatihan self-assessment TKDN ini yang akan diselenggarakan bulan ini di kemungkinan besar di Jogja. Nanti akan kita share update-update-nya di grup. Oke, sekali lagi terima kasih banyak. Mungkin sebelum kita tutup,
Teman-teman bisa nyalain webcamnya buat kita foto dulu, screenshot dulu. Silakan. Yang webcamnya, yang ada webcam, silakan dinyalakan dulu, kita dokumentasi dulu. Nanti semua materi bisa diakses ya di portal asta.id. Silakan nanti teman-teman akses, cek aja. Udah? Yang lain? Oke ya, siap. Saya screenshot ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai ketemu di kegiatan Asta selanjutnya. Sip ya. Terima kasih. Mari.